Otomotif. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Universitas Negeri Padang, Angkatan 3, jurusan Teknik Otomotif. Ini adalah kartu ujian saya dan kartu peserta uji kinerja dan UP saya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020 jam 9 sampai jam 10.30 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran luring praktek pada mata pelajaran PKKR, Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan, dengan kompetensi mendiagnosis dan memperbaiki sistem pengapian elektronik di kelas 12 TKRO 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Salam otomotif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berjalan dengan lancar. Amin. Untuk itu kepada saudara Wisnu Dewangkoro, silakan untuk disiapkan. Di tempat duduk siap gerak untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Wisnu Dewangkoro ya sudah memimpin doa. Tadi karena beliau itu datangnya paling awal ya, jadi saya minta untuk menjadi pembelajaran bagi siswa yang lain supaya datang lebih disiplin gitu ya. Siap ya? Siap. Oke. Selanjutnya ini saya presensi dulu siapa yang hadir pada pagi hari ini. Coba yang saya panggil acungkan jari ya. Saudara Abid Hadir. Aziz Duta, Hadir. Irfan Isnun, Hadir. Rizky Ramadan, Hadir. Wisnu Dewangkoro, Hadir. Brilian, Hadir. Arif. Hadir. Ya, terima kasih sudah hadir semua pada pagi hari ini ya. Karena dalam kondisi COVID, ya, jadi ini saya harapkan tetap jaga kesehatan, pakai masker selalu, ya, dan usahakan belajar tetap semangat ya. Siap? Siap. Baik, untuk pagi hari ini sebelum Bapak memulai pembelajarannya, sebelum menyampaikan materi pembelajaran, kita yel-yel dulu supaya pagi hari ini agar lebih fresh dan juga tetap semangat ya. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Kita semangat luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Mutuarjo Makin hebat. bagus ya. Baik, terima kasih untuk yel-yel hari ini sudah cukup bagus, semangat ya, dan saya harapkan tidak ngantuk dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Gitu ya. Oke. Ya, baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang sistem pengapian elektronik. Belum pernah dapat pembelajaran itu? Belum ya? Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang sistem pengapian elektronik. Namun sebelum ke situ, ya, ini ada satu motivasi. Jadi, orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu. Dia hanya berangan-angan bermimpi masa lalu. Tapi orang yang masih terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Jadi anak-anakku, jika kalian ingin menjadi pemilik masa depan,
Maka silakan untuk terus belajar, berinovasi, dan temukan hal-hal yang baru. Siap ini? Siap. Namun sebelum pembelajaran kita sampaikan, ini Bapak ingin mereview dulu pembelajaran yang lalu. Coba pembelajaran yang lalu Bapak sudah menerangkan tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, Mas Julian. Komponen motor starter, Pak. Ya, komponen motor starter. Jadi Bapak sudah menerangkan tentang sistem starter. Ya. Coba komponen motor starter apa saja? Satu. Bentar, Mas Julian dulu ya. Satu baterai, 2 sekring, 3 kunci kontak, 4 motor starter. Oh ya, berarti kalau itu komponen sistem starter ya, bukan komponen motor starter. Ada komponen sistem starter, ada baterai, sekring, kunci kontak, dan motor starter. Nah, itu sistem starter. Sekarang komponen motor starter, siapa yang ingat? Ayo. Dewangkoro, Wisnu, silakan. Iya, 2 voltbar, 3 armatur, Ya, 4 komutator, ya, 5 kopling starter, ya. 6 roda gigi, Roda gigi pinion ya, roda gigi pinion, terus 7 drive lever, drive lever ya, 8 brush, brush, 9 magnetic switch. 9 magnetic switch ya. Buat berdua dikasih plus ya. Terus sudah ingat pembelajaran yang lalu, jadi nanti Bapak tambahi untuk nilainya ya. Ini Bapak bawa presensi juga dan juga daftar nilai. Tadi Mas Bilian dan Mas Wisnu Dewangkoro sudah menyebutkan pembelajaran yang lalu. Masih ingat? Alhamdulillah ya. Yang lain silakan terus diasah ya untuk mengingat pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan untuk kompetensi dasar dari pembelajaran pagi hari ini, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian elektronik. Kemudian yang selanjutnya memperbaiki sistem pengapian elektronik. Kemudian untuk IPK-nya menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pengapian elektronik dan juga mendeteksi letak kerusakan komponen sistem pengapian elektronik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran nanti melalui diskusi siswa diharapkan mampu menjelaskan caranya bagaimana mendiagnosis dari kerusakan sistem pengapian elektronik secara benar ya. Yang sesuai SOP itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya melalui diskusi siswa diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan sistem pengapian elektronik sesuai dengan SOP pada manual book. Dan yang ketiga melalui kegiatan praktek siswa dapat menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan panduan LKPD. Nanti ada LKPD-nya. Oke, sebelum ke apresiasi ini Bapak ada pretest dulu. Nanti yang bisa menjawab silahkan dijawab ya secara lisan ya. Coba yang pertama soalnya adalah apa yang kalian ketahui tentang sistem pengapian? Siapa yang bisa? Siapa? Irfan Islam. 1 konvensional, Ya. 2 elektronik, 3 DLI atau distributor, Plus flash ignition, Oke. 4 CDI. Ya, pinter ya. Ini ada itu, ada paling tidak ada 4 tadi sudah menyebutkan, bagus. Nanti saya masukkan nilainya di sini. Irfan Islam ya. Kemudian yang kedua soalnya adalah apa yang kalian ketahui tentang komponen sistem pengapian konvensional. Ya, ya, silakan Mas Risti. 1 baterai, 2 sekring, 3 kunci kontak, 4 koil pengapian, 5 distributor, 6 platina, 7 kabel tegangan tinggi, 8 busi. Oke ya, itu untuk komponen sistem pengapian konvensional ya, ada baterai, sekring, kunci kontak, ignition coil, kabel tegangan tinggi dan busi, dan juga distributor tentunya ya. Bagus. Coba kasih applause ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sistem pengapian elektronik? Nah ini belum saya sampaikan. Siapa yang bisa? Mungkin sudah pernah belajar. Oke, Mas Aziz Buta. Sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan
arus dari listrik koin. Oke, bagus ya. Beri plus pada Mas adik kita. Ini sistem pengapian elektronik. Nanti akan saya sampaikan hari ini. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Apa itu sistem pengapian elektronik? Apakah sama dengan pengapian konvensional? Ada yang tahu? Sama atau beda? Beda ya? Beda. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan bahwa sistem pengapian konvensional itu ya sistem pengapian yang pemutus kumparan primernya itu dihasilkan dari membuka dan menutupnya platina. Nah, tapi kalau sistem pengapian elektronik, nah itu apa? Coba. Ini ya, untuk sistem pengapian elektronik perbedaannya berada di sini. Ini masih sama, ada koil pengapian, ada distributor, ada busi sama, tapi perbedaannya berada di sini. Apa itu sistem pengapian elektronik? Yaitu sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor ya, untuk memutuskan arus ignition coil. Nah, ingat menggunakan transistor. Nah, kalau yang sistem pengapian konvensional kemarin menggunakan trigger point atau platina, ya toh? Nah, jadi berbedanya di sini. Apa sih kelebihannya penggunaan transistor? Kelebihannya itu akan membuat efisiensi tegangan listrik itu lebih terjaga. Ya, untuk jenis sistem pengapian elektronik, ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Irfan Isnur, mungkin sudah banyak membaca referensinya, jadi sudah hafal. Ini paling tidak ada satu jenis pengapian tipe transistor. Nah, tipe transistor sendiri dibagi ada semi transistor dan full transistor. Nah, yang kedua ada sistem pengapian DLI. DLI itu apa? Distributor plus ignition. Sudah pernah dengar belum? Nah, belum ya? Belum. Padahal sekarang mobil itu kebanyakan seperti Avanza itu hampir memakai sistem distributor plus ignition. Apa itu DLI? Nah, nanti kita jelaskan. Ya, yang ketiga ada sistem pengapian tipe CDI. Ingat ya, ada 3 ya, paling tidak. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, apa itu pengapian tipe transistor? Pada jenis ini, seluruh sistem kerjanya akan memanfaatkan transistor sebagai saklar elektronik untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang banyak dipakai pada teknologi mobil saat ini, yaitu sistem pengapian tipe distributor plus ignition. Plus itu artinya tanpa. Nah, tanpa. Nah, berarti pengapian tipe tanpa distributor. Nah, sebagai contoh ini mas. Nah, seperti di Avanza namanya juga pakai DLI juga. Jadi dia seperti ini. Sistem pengapian distributor plus ignition itu sistem pengapian yang tidak akan kamu temukan adanya distributor. Ini ada enggak? Ada ya. Nah, caranya bagaimana untuk pemutusan arus primer coil? Nah, itu menggunakan ECU, electronic control. Tahu ya untuk ECU? Ini ya. Ya kan? Soketnya ini ECU. Ini sebagai pengontrol ya, memutus dan menghubungkannya arus ke primer coil. Itu yang tipe DLI. Jadi ada engine control modul, ignition modul, yang ada magnetic triggering device, juga coil. Nah, untuk coilnya itu tiap-tiap, kalau ini tiap silinder ada satu coil. Tapi nanti ada juga yang satu coil itu mewakili untuk 2 fusi. Pernah lihat? Belum. Kebanyakan sekarang seperti ini ya. Ini paham ya DLI? Paham. Sekarang ke komponen dari sistem pengapian elektronik.
multi kontak. Yang ketiga, igniter. Igniter itu ya yang tadi berada di atas busi igniter. Kamu servis kan sering nyopot ini ya, buka busi pasti nyopot. Kemudian ada yang keempat, ECU. ECU ini elektronik kontrol unit. Ada juga yang menyebut ECM, elektronik kontrol modul. Yang kelima ada CMP, camshaft position sensor. Itu sensor yang mendeteksi posisi dari camshaft. Camshaft itu yang mana? Berarti yang berada di atas ya biasanya. Nanti dicek ya. Jadi sejajar dengan poros knob. Nah ini ya, camshaft. Dan yang keempat ada CKP, crankshaft position sensor. Biasanya letaknya sejajar dengan crankshaft. Nah ini crankshaft, puli dengan samping ini. Itu ya untuk komponen dari sistem pengapian elektronik. Ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Sekarang kita lanjutkan masuk ke bagian-bagian ya. Tadi yang pertama ada baterai, kemudian ada ignition coil dengan igniter ya. Sekarang jadi satu. Kalau dulu dikonversi ECU. Nah, ECU ini fungsinya sebagai pusat pengolah data, kondisi penggunaan mesin dan mendapat masukan input dari sensor-sensor. Nah, kemudian dikeluarkan itu dengan menggunakan aktuator namanya. Jadi di EMS, Engine Management System itu kalian mengetahui ada 3 macam. Ada input, nah, inputnya itu berupa apa? Sensor-sensor ya. Masih ingat sensor-sensor? Ada TPS, IATS, terus ada apa lagi? Throttle position sensor. Kemudian ada apa lagi? CKP, CMP, banyak ya. Kemudian ada yang namanya ECU, ini bertugas untuk pemroses data. Baru nanti dikeluarkan yang memerintahkan ke aktuator. Aktuatornya itu apa? Ada injektor, termasuk injektor, pompa bahan bakar, termasuk relay, juga aktuator. ISC tahu? Idle speed control. Nah itu namanya aktuator. Paham ya? Kemudian ada yang namanya sensor CMP. CMP apa? Camshaft position sensor. Saya harapkan para siswa bisa menggunakan ini. Ini scanner ya. Nanti untuk menghapus DTC dan juga untuk membaca DTC. DTC itu apa? Data kerusakan ya, data trouble code. Ini data kerusakan yang ada di mobil bisa dideteksi melalui scanner ini. Nah, nanti caranya ini bisa kalian buka ya di HP kalian, caranya lebih jelas nanti di link ini yang sudah saya sampaikan. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya ini kita bagi dulu ke dalam 3 kelompok ya. Nanti kita berdiskusi, kemudian menyelesaikan tugas praktek. Nah, nanti untuk LKPD ini saya bagikan. Jadi silakan berdiskusi bersama kelompoknya dan nanti di akhir diskusi dan praktek saya harapkan siswa nanti untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Itu ya, siap? Siap. Oke, untuk mempermudah ini yang barisan ini kelompok 1 ya. Kemudian yang ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang silakan untuk membentuk barisan dan nanti di akhir siap-siap untuk presentasi masing-masing kelompok. Silakan langsung saja buat kelompok diskusi. Ini saya bagikan LKPD-nya, nanti silakan didiskusikan ya.
silakan didiskusikan. Poin pemeriksaan ya. Ini ada alat bahan keselamatan kerja nanti yang harus kamu pelajari. Kali ini anak-anak nanti saya hidupkan dulu ya mesinnya. Nanti tolong kalau sudah balikkan lagi supaya dia bisa nyala juga. Dan petunjuknya ya. Nanti silakan dikerjakan sesuai petunjuknya. Jadi tadi ada pemeriksaan mulai baterai, dari kotak baterai, terminal, terus elektronik, silakan bisa. Kemudian yang lain saya matikan dulu ya, biar sepertinya. Pokoknya sudah kita cek, sudah bisa nyala. Nah, kemudian yang kedua nanti silakan dicek sekring ya, sekringnya. Sekring dilepas. Kemudian nanti dicek kontinuitasnya pakai multitester. Kemudian kalau sudah nanti ini cek tegangan dari koil pengapian juga. Nah, selanjutnya nanti yang lain, misalkan saya beri trouble ya. Ini salah satu dari sensor saya lepas ya. Nanti kalian cek dengan menggunakan scanner ini. Nah, nanti berarti gini. Di kabel DLC-nya ini kamu masukkan ke ini ya. Nah, nanti supaya nyala nanti di-on-kan dulu Mas, coba. Di-on-kan. Terus ini dihidupkan. Ya. Ini untuk mencari kerusakan. Saya cari yang Toyota, oke. Mas Adit, ini kamu ukur yang pemeriksaan ignition coil ya. Nanti hasil pengukurannya coil 1, 2, 1 dari depan berarti ya sini ya. 1, 2, 3, 4 hasilnya nanti berapa kamu tulis. Ini standarnya ada 9 sampai 14 volt. Nah, nanti ambil kesimpulan harusnya yang baik antara 9 sampai 14 volt. Silahkan diukur ya. Sudah dilepas nanti yang lain juga silahkan. Saya bantu. Berikan aja. Apa 12 ya? 12,6. Nah, artinya kalau 12,6 ditulis hasil pengukuran 12,6 volt. Ya, nanti analisnya berarti bagus ya kesimpulannya karena masih berada di antara standar ini. Silahkan ditulis. 12,4. Untuk yang kelompok ini nanti satu sekring ya, kita lepas. Nah, kita cek kontinuitasnya menggunakan multi tester. Ini pemeriksaan yang pertama. Kalau yang baterai tadi sudah ya. Nah, untuk sekring kita cek antara ujung dengan ujung. Jangan lupa selektor tadi kali 1 ohm. Ini ada pergerakan toh, Mas? Pergerakan ya. Ya. Ini kalau bergerak ya, kali 1 ohm ini artinya sekring ini masih ada kontinuitasnya. Atau dengan secara visual dilihat gini, oh di sini kan ada timahnya ya. Nah, ini masih terhubung. Ini berarti masih baik. Nah, silahkan nanti sekring yang lain juga diperiksa sama. Nah, selanjutnya nanti koil pengapian. Nah, kalau disiko ya di atas 12 berarti ini 30 volt plus yang merah 104. Oke, berapa itu dibaca tegangan A nya
Ya, berarti ini 100, ini 150, 12,5 volt ya. Berarti masih baik untuk tegangan AC-nya 12,5 volt. Oke, busi dilepas, dicek, dan itu nanti juga dicek. Ini ada trouble ya, di P0135. Ini cukup ya. Sekarang Pak Guru ingin kalian agar menjaga K3 ya. Tadi dalam keadaan bersih 5R-nya ya, silahkan dikembalikan peralatan yang sudah digunakan untuk praktek ke tempat semula. Nah, nanti silahkan Mas atau siapa tadi yang bertugas hari ini, terus yang lain silahkan bisa dikembalikan multitester, engine dan sebagainya. Terus langsung saja sekarang. Silakan diberikan dengan baik ya, hasil pemeriksaan dimasukkan ya yang tadi. Bung, analisanya bagaimana? Kamu pakai multitester kan, ditulis tadi cara mengukurnya multitester, diletakkan kali 1 ohm, terus ujung probe-nya diletakkan ujungnya, terus hasilnya tadi kan waktu diskusi sudah habis ya. Untuk yang pertama saya persilahkan kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Ya, Mas Rizky Ramadan, silakan untuk maju mewakili dari kelompok 1. Hasil diskusinya seperti apa? Silakan. Kamu baca yang nomor 1 saja gitu. Ya, silakan ini. Kalau yang lain perhatikan ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Abid, 2 Rizky, 3 Salahuddin akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, sistem pengapian konvensional berbeda dengan sistem pengapian elektronik. Perbedaan utamanya antara sistem pengapian konvensional dan pengapian elektronik adalah pada rangkaian primernya. Pada sistem pengapian konvensional menggunakan kotak koin atau platina untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil yang berfungsi sebagai sensor timing pengapian yang tepat. Sedangkan pada pengapian elektronik, peran platina telah digantikan oleh pembangkit sinyal elektronik dan unit pengendali pengapian elektronik. Dalam sistem pengapian yang dipakai untuk praktek disebut pick up sensor dan modul pengapian. Pembangkit sinyal digunakan untuk memberikan sinyal pada pengapian pada modul pengendali pengapian elektronik.
modul pengapian dan mencatatkan rangkaian primer pengapian sebagai sinyal oleh pembangkit sinyal. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 kali jawaban dari kelompok 1 ya. Di antaranya tadi menjelaskan perbandingan dari sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Saya harapkan yang lain juga sudah bisa membedakan ya antara kedua sistem pengapian itu. Oke, untuk selanjutnya perwakilan dari kelompok yang lain, silakan siapa yang mau maju duluan? Ayo. Oke, Mas Wisnu silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Dalam keadaan normal, lampu indikator ini akan menyala selama 3 detik saat mesin motor dihidupkan. Namun, jika lampu tetap menyala, artinya ada kerusakan yang terjadi pada mesin motor. Kerusakan itu bisa terjadi pada aki yang mulai tekor, 2 sensor yang tidak bisa terbaca ECU, 3 ECU rusak, 4 kabel speedometer putus, dan lain sebagainya. Sekian hasil diskusi dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close buat Mas Wisnu. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok masing-masing sudah maju ke depan. Ya. Untuk Mas Wisnu tadi ada permasalahan analisa tentang lampu mil yang menyala. Di kesimpulannya tadi ada kerusakan pada bagian sensor ya. Mungkin soket dari sensor itu terlepas juga bisa, atau kabel dari soket sensor itu ada yang putus. Hasil diskusi karena cukup, LKPD bisa dikembalikan. Saya ambil lagi ya. Terima kasih untuk hasil diskusinya, bagus semua. Untuk selanjutnya ini silakan duduk seperti tadi kembali ya. Kita melakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya Bapak ingin mengadakan evaluasi di sejauh mana kalian menyerap pembelajaran hari ini ya. Jadi dari awal Bapak sudah menjelaskan tentang sistem pengapian elektronik. Saya harapkan untuk hari ini semua untuk mengerjakan soal evaluasi. Saya beri waktu 20 menit. Silakan. Untuk linknya bisa diakses di sini ya. Nanti silakan dibuka HP-nya masing-masing. Langsung ya. Itu ya, silakan cari yang PKKR. Yang ini Microsoft Teams sudah cari PKKR ya. Nah, silakan dikerjakan ya, waktunya 20 menit. Ya, waktunya sudah cukup ya, sudah 20 menit terlampaui. Nah, ini selanjutnya Bapak ingin mengumumkan hasil dari tes evaluasi atau post-test kali ini ya. Jadi tadi awal sudah ada pre-test, sekarang post-test. Saya cek untuk post-test ini hasilnya meningkat ya, dari yang awal tadi nilainya masih kecil tapi ini sudah bagus. Tetapi masih ada beberapa siswa yang remedi. Ini ada 2 siswa yang remedi. Untuk itu nanti yang remedi saya harapkan ada 3 selanjutnya. Baik, untuk yang remedi, nah tadi ada 2 siswa. Jadi silakan, karena nilainya masih di bawah 75. Ini ada soal dan ini sudah saya bagikan tadi di link melalui WA Group. Nanti silakan dicek ya untuk soal remedi bisa dikerjakan. Untuk tugas selanjutnya ya, minggu depan silakan anak-anak mencari makalah atau modul tentang sistem AC air conditioning. Jadi silakan cari referensi modul di internet, kemudian di edit dan dimasukkan ke buku ya dalam bentuk modul atau makalah, nanti dikumpulkan, kemudian
kemudian nanti akan saya beri nilai untuk mempelajari minggu berikutnya supaya tidak ketinggalan materinya. Siap ya? Siap. Oke. Saya kira cukup. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini cukup. Nah, saya harap pembelajaran hari ini bisa terserap dengan baik. Terus selanjutnya saya ingin beberapa anak untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke, Mas Arif silakan. Yang keras ya. Apa kesimpulannya pembelajaran? Sistem pengapian elektronik adalah sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan arus ignition coil. Ya. Sistem pengapian elektronik itu menggunakan transistor untuk memutuskan arus primer coil ya. Ya. Tadi bedanya dengan konvensional berada di transistor dan platina ya kalau di konvensional. Seperti itu, bagus. Yang selanjutnya siapa lagi yang mau menambahi? Saya Pak. Oke, Mas Irfan Isnun, silakan. Di sistem pengapian elektronik ada tiga. Satu, Tiga. sistem pengapian tipe transistor. Dua, sistem pengapian tipe DLI. Tiga, sistem pengapian tipe CDI. Ya, bagus. Dicatat juga ya. Supaya tidak ingat tadi sudah dicatat ya. Ada berapa tipe sistem pengapian elektronik ya. Jadi ada transistor, CDI, kemudian DLI. Di transistor tadi sendiri ada full transistor dan semi transistor. Oke, sip ya. Yang lain siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, Habib. Oke, silakan. Komponen sistem pengapian elektronik ada 7. 1. Baterai. 2. Unit pengapian atau unit kontak. 3. Igniter. 4. Busi. 5. Electronic control unit atau ECU. 6. Counter position sensor MT. 7. Transit position sensor. Ya, ada itu ya yang sudah disampaikan tadi. Di antaranya ada baterai, terus kunci kontak, nah, kemudian ada CKP, CMP, ECU dan sebagainya tadi. Bagus ya, sudah bisa menyimpulkan. Nah, saya kira cukup ya pembelajaran hari ini karena sudah selesai dan anak-anak sudah bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya supaya diberi keselamatan dan ilmu yang kalian dapatkan baru saja ya itu menjadi berkah dan semoga dengan ilmu itu nanti berguna bagi kalian ke depannya. Amin ya. Nah, oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kepada Mas Wisnu lagi ya karena tadi membuka, silakan ditutup dengan berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini karena anak sudah sangat antusias ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi